Oke. Kedengeran kan? Iya. Oke. Belum kita mulai, kita doa dulu ya. Dre, lebih doa. Ya, kita doa ya. Kita syukur Tuhan, terima kasih Bapak Kudus, karena Engkau sungguh baik Bapak. Terima kasih karena Engkau sudah datang kepada Tuhan, karena boleh kami yang Tuhan untuk membuat aman itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus karena Engkau kembali pertemuan kami ya Tuhan. Tuhan yang di Jakarta, walaupun kondisi corona Tuhan, tahu Tuhan bahwa mungkin rekaman dari anak Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa kami ini berarti banyak orang Tuhan. Lalu jadi suatu perubahan bagi teman-teman kami, bagi di community maupun ya, orang-orang di luar sana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik karena Engkau mau berkati kita di kami Tuhan selama rekaman ini dari awal hingga akhirnya, dan apapun yang boleh kami bicarakan boleh menjadi suatu hal berguna nantinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, jadi kita langsung. Aku berasa kayak diwawancara gak sih? Apa? Gimana? Kayak diwawancara. Berasa kayak diwawancara aku. Iya. Berasa kayak diwawancara. Lagi diwawancara nih. Oh iya. Oke. Jadi kita mulai aja, Nel. Oke. Jadi shalom teman-teman semuanya. Pada malam hari ini kita akan mulai obrolan kita. Jadi malam hari ini kita sudah bersama dengan salah seorang kawan dari Jakarta Selatan, yaitu Nela Triana. Halo Nela. Halo. Oke, jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak buat Nela udah mau join dan mau gabung bersama dengan kami, udah mau ikut obrolan kita pada malam hari ini. Dan semoga aja apa yang kita obrolin pada hari ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Oke. Jadi sebelum kita mulai teman-teman, jadi ceritanya gini nih, kan kita selama mungkin 6 minggu kemarin kita udah sedikit bahas nih tentang perubahan hidup, mulai dari yang awalnya kita bicarain tentang jangan takut, kemudian jangan untuk ngejat orang lain, terus yang terakhir adalah kita belajar bagaimana menjadi umat-umat pemenang. Asik. Nah, terus itu, nah karena kemarin kita sudah membahas banyak hal itu, dan kemarin dari teman-teman pengurus juga ada ide untuk membuat sebuah podcast atau mungkin kayak sebuah rekaman seperti ini. Nah, semoga aja pada hari ini yang kita obrolin tentang perubahan hidup bakal lebih mantap lagi, dan tentunya boleh semakin bertumbuh iman dalam Kristus. Amin. Nah, jadi kan kita udah sempat ngobrol nih tentang perubahan hidup nih ya selama 6 minggu, hampir 6 minggu lah ya selama kita ibadah gitu. Nah, perubahan hidup itu apa sih sebenarnya? Ya, kalau yang di mindsetnya lah, kalau misalnya kita ngomong perubahan hidup, apa yang ada di pikirannya lah? Kalau dari aku tuh perubahan hidup itu apa tuh? Menurut aku berubah. Kata perubahan ya, perubahan hidup berarti berubah dari apa? Berubah dari segala hal yang menurut aku nggak baik. Berubah dari segala hal versi udah baik aku tapi menjadi yang paling terbaik. Anggapannya tuh kayak manusia baru. Nah, di Alkitab pun ada kan di Efesus 4 ayat 17 tentang manusia baru. Jadi kita merubah segala sesuatu yang nggak baik di diri kita menjadi yang terbaik, bahkan paling baik. Itu. Dan kenapa kita mesti berubah? Untuk apa kita berubah? Penting nggak sih kita berubah? Nah, habis ini nih kita akan bahas nih. Oke. Nah, coba menurut Nela nih, kira-kira manfaat kita berubah itu apa sih sebenarnya buat kita sendiri dan mungkin buat orang lain deh? Menurut aku pribadi, dalam sisi apa nih?
Mungkin kalau dalam sisi hubungan dengan orang lain mungkin kali ya, kalau buat sisi pribadi kita apa, dan mungkin apa sih efeknya buat orang lain, mungkin dampaknya buat orang lain ketika kita berubah seperti itu. Untuk dari orang lain ya, untuk aku pribadi seorang wanita, aduh jangan wanita deh, lebih spesifik ya, kita semua deh. Okay. Itu apa ya, kan kita kadang-kadang merasa di setiap pribadi kita tuh nggak pede, kita nggak apa ya, kita di bawah tekanan, atau kita minder, atau kita merasa kurang percaya diri sama diri kita semua. Nah, itu menurut aku adalah dari kita pribadi ya, kita yang kurang membuka hati. Makanya kenapa bisa muncul hal-hal yang bisa bikin kita nggak percaya diri, kita nggak pede, bahkan tertekan dalam diri kita. Karena kita nggak memulai itu untuk diri kita, dan kita nggak mau mencoba untuk membuka hati untuk menerima itu. Itu kayaknya udah menyinggung ke masalah kedua nih, kayaknya nih. Masalah percaya diri dan juga masalah apa ya tadi ya, nggak pede kayak gitu. Nah tadi kan Nela udah sempat nyebutin nih, kalau masalah percaya diri itu gara-gara nggak membuka diri. Nah kira-kira ada faktor lain nggak yang mungkin menyebabkan seorang wanita mungkin ibaratnya apa ya, nggak percaya diri, atau mungkin nggak pede, atau mungkin karena fisik, atau mungkin apa mungkin. Nah itu coba ya. banyak faktor yang bisa mempengaruhi kita nggak percaya diri, kita merasa tertekan. Salah satunya mungkin hal paling simpel adalah kita suka banget membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Hal simpel. Dia cantik. Dia cantik, aku jelek. Dia tinggi, aku pendek. Terus dia kurus, aku tinggi, kayak gitu. Hal-hal simpel kayak gitu yang membuat diri kita diri kita tuh makin tertutup gitu. Padahal sebenarnya sih nggak harus seperti itu. Gitu. Oke. Terus kira-kira ada ini lagi nggak? Kalau ada faktor lain lagi selain membandingkan diri, atau mungkin selain tadi orang itu menutup diri, atau emang cuma dua hal itu yang biasa dilakukan orang wanita? Mungkin nanti buat cowok-cowok nih yang mau deketin wanita nih. Kadang ada juga Kak. Jadi nggak cuma dalam hal untuk banyak faktor sih, bukan karena fisik juga ya. Mungkin kadang-kadang keterbatasan. Kadang-kadang kan kita juga menilai kayak pola pikir, sikap, attitude, itu juga bisa jadi. Karena nggak semua hal tentang perubahan hidup yang dialami kita, terus kita jadi orang yang berbeda itu adalah soal fisik terus, itu enggak sama sekali. Karena memang ada bawaan-bawaan memang yang udah kayak tertanam gitu di dalam diri gitu, kadang untuk dirubah pun itu sangat susah. Karena udah jadi mindset ya di dalam pikiran, udah kayak tertanam gitu. Jadi ibaratnya kayak masa lalu ya ibaratnya gitu. Iya, masa lalu yang mungkin dia bikin trauma ke diri. Ya, apapun itu ya. Kita kan setiap orang punya trauma masing-masing. Kita punya masa lalu dan porsi masing-masing untuk di setiap masalah-masalahnya itu. Nah, kita nggak tahu nih setiap kita itu gimana prosesnya. Jadi untuk melalui itu semua tuh aku rasa masing-masing dari kita itu punya penilaian sendiri ya untuk ada di fase itu. Jadi kadang kita lupa gitu, orang lain tuh selalu menilai diri kita. Kita mandangnya tuh kayak dari sisi orang lain, terus orang lain yang mandang kita nggak aware gitu loh sama diri kita. Kita juga sebenarnya yang jadi diri kita pribadi tuh kita harus mandang diri kita juga. Ada nggak yang salah sama diri gue nih? Ada nggak sih yang kurang dari diri gue yang harus memang gue rubah gitu? Yang perlu disadari itu sih, lebih ke diri sendiri dulu, baru orang lain. Wow. Oke. Itu kalau masalah pribadi ya kayak gitu ya. Oke.
Nah, jadi sekarang kita akan sedikit bahas nih, mungkin yang ada kaitan sama orang lain kali ya. Jadi materi kedua yang kita bahas, pernah dengar kata-kata feminis, Nel? Kata-kata apa? Feminis. Oh iya, benar. Nah, oke, kira-kira ini kita nggak mau justifikasi semua orang seperti itu, tapi gimana mungkin tanggapan Nela tentang orang-orang yang ibaratnya terlalu ini banget sama feminis, dan kita tahu juga belakangan ini terjadi lagi seperti itu. Nah, gimana Nel? Aduh, rada creepy ya. Kalau bicara tentang feminim tuh kayak aku ngerasa tertancap juga, karena kalau dibilang feminim banget, aduh kagak terus tahu banget kayaknya. Aku tuh bukan yang feminim banget yang seperti orang-orang kira. Ini aku perlu dandan loh untuk talk. Itu sebenarnya pilihan ya Kak. Pilihan cara pandang orang memandang seseorang itu seperti apa. Dan itu juga jadi pilihan bagi pribadi kita sendiri, kita menerima itu di diri kita atau enggak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri kita. Kalau seumpamanya dengan kata-kata feminim itu kita merasa terganggu gitu sama dengan orang yang ngatain, oh lu gini, atau lu kurang ini, gini dong lu, jadi kayak gini dong lu gitu kan. Aku bisa bilang kayak gini nggak sih? Hey, jangan terlalu merhatiin perkataan orang. Karena kamu adalah kamu gitu. Dia adalah dia. Dia punya porsi sendiri, aku punya porsi sendiri, dan kamu punya porsi sendiri. Jadi nggak harus gitu menghakimi satu sisi gitu. Dengan perkataan yang seperti itu, aku harus ikut dia, perkataan dia, atau aku harus menjadi orang lain karena karena penyampaian orang lain seperti itu malah bikin diri kita tuh nggak bagus gitu, bikin diri kita justru nggak ada di porsi kita yang benar-benar jadi diri kita sendiri gitu. Jadi apapun kamu ya only you lah, kamu tuh cantik, kamu tuh ganteng gitu. Jadi nggak usah lah terlalu terintimidasi dengan perkataan orang yang seperti itu ke diri kita. Wah, kalau ngomong kayak gini aku jadi keinget ini deh, apa sih, Pastor Radit pernah ngomong masalah ini menjadi utuh dan asli. Iya. Aduh. Jadi inget banget sama itu. Jadi emang bener sih, emang masalah pribadi kita kan, kita emang diciptakan spesial. Kita emang diciptakan ibaratnya satu orang doang, cuma kita ibaratnya. Jadi emang bener banget kita harus mengenal siapa diri kita, siapa identitas kita sebenarnya, kayak gitu kan. Nah, terus ini nih, kadang kalau misalnya kita ngomongin feminim, kadang ada hubungannya sama orang lain. Misal kalau misalnya kita naik KRL nih, kadang kan ada suka yang ibaratnya mbak-mbak yang masih muda, terus kadang dia suka bilang kayak gini, lah kan aku cewek, kok aku nggak dapet ini, kok nggak dapat tempat duduk kayak gitu. Padahal dia masih muda. Sering banget itu, sering banget terjadi di aku. Kadang suka diremehin gitu kan. Kadang suka diremehin dengan kata-kata itu. Lo beneran cewek apa gimana sih? Kayak gitu kan, yang bikin melemah diri sendiri gitu. Kayak nggak yakin gitu. Sebenarnya pribadi gue beneran cewek apa bukan sih? Kayak gitu. Aduh, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oke, jadi sekarang nih kalau ngomongin tentang tentang kita kan beralih ke obrolan ini ya sekarang ya. Kita udah tahu bahwa ibaratnya tuh menjadi untuk pribadi cewek itu harus tahu identitas aslinya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tentang hubungan dengan orang lain nih, apalagi pertama kita ngomongin tentang sama hubungan pasangan. Aduh. Jadi yang pasangan yang pertama, jadi biasanya kalau misalnya cowok dan cewek ini ada hubungan kayak gitu, biasanya adalah cowoknya mengalah sama ceweknya. Dan yang terjadi maksudnya fenomena ini nih, maksudnya cowok harus selalu mengalah atau mungkin cewek itu selalu benar. Nah, itu menurut Nela gimana tuh maksudnya? Menurut aku ya, ini jujur, aku sebenarnya pun dalam hubungan gagal sebenarnya.
aku dalam hubungan gagal, dan itu gagalnya bener-bener gagal banget gitu. Bertahun-tahun ngejalanin ternyata kan. Nah, menurut aku tuh kembali ke apa ya, ke komitmen. Kan kita menjalin hubungan, kita dari awal tuh sepakat gitu ya sama pasangan gitu. Lo mau jadiin gue pacar yang bener-bener pacar apa cuma mau main-main doang nih gitu. Jadi aku juga kemarin tuh sempat bahas tentang hubungan sih sebenarnya. Dan Kak Petrus tahu itu. Nah, sebenarnya perubahan dan perilaku yang terjadi di antar pasangan ya, itu benar-benar signifikan. Kadang saat kita pada saat kita berdiri sendiri dan tiba-tiba kita bareng pasangan kita tuh bisa berubah 180 derajat. Bahkan orang-orang sekarang tuh bilangnya apa ya, bucin ya. Iya, karena kadang gini, karena hal-hal yang nggak kita suka, hal-hal yang bikin kita nggak nyaman, karena pasangan kita suka dan pasangan kita nyaman, kita bisa nurut gitu dan bisa kita ikutin gitu untuk orang itu jadi nyaman gitu kan ya. Nah, kalau dalam hubungan untuk aku secara pribadi, aku yang jomblo ini, sebenarnya kalau untuk membangun hubungan dari awal adalah kita tahu tujuan kita menjalin hubungan sama seseorang itu apa. Kita perlu tahu tujuannya dulu apa. Karena menurut aku hubungan itu nggak cuma sekedar kita jalan, oh ya udah jalan aja, oh ya udah kita pasangan aja, enggak kayak gitu. Menurut aku itu namanya kita berpasangan, namanya kita mengenal, kita kan ini berarti pacaran, mengenal dong ya satu sama lain. Berarti kita udah tahu nih rules-nya mau gimana, kalaupun jadi atau enggak, serius pun atau enggak. Tapi dalam namanya juga menjalin hubungan, jadi buat aku jangan pernah ada coba-coba. Buat aku pribadi, jangan pernah ada coba-coba. Karena itu kalau kita mau memulai dengan kata coba-coba itu salah banget sih, karena yang terintimidasi tuh perasaan sama hati kita. Kita tuh kayak nyakitin diri kita banget dengan alurnya seperti itu. Kalau cuma sekedar coba-coba, ya mungkin kalau seumpamanya diseriusin lebih lanjut, puji Tuhan. Kalau enggak, kan gimana? Itu kan kayak ngorbanin perasaan banget, ngorbanin hati banget. Gitu kan. Nah, kira-kira kalau misalnya dari dalam benar dia. Gimana? Oke. Kalau dari Nela nih, kira-kira hal apa yang perlu misal cewek-cewek itu persiapin nih sebelum memulai hubungan dengan seorang cowok kayak gitu? Memulai hubungan dengan seorang cowok. Nah, kira-kira apa yang perlu persiapin seorang wanita? Apa yang perlu kita siapin seorang cewek ya, seorang cewek. Kalau dari aku ya, pertama kalau kita mau kenalan sama orang, kalau orang Jawa kan cari bibit, bebet, dan bobot. Itu orang Jawa ya. Nah, kalau menurut aku untuk itu enggak lah, itu udah terlalu serius kalau bicara soal itu. Cuma kalau kita sebagai perempuan untuk cari pasangan, jangan terlalu buru-buru satu, karena sebenarnya kalau buru-buru pun itu nggak baik gitu. Jadi ada proses pengenalannya. PDKT itu penting loh menurut aku. PDKT itu sangat penting. Karena kenapa? Kalau tiba-tiba kita langsung jalanin aja, kita nggak tahu dasar-dasarnya tuh kayak gimana. Kita nggak kenal attitude dia dari awal gimana, sikap dia dari mana. Jadi perkenalan PDKT itu sebenarnya sangat penting menurut aku. Jadi untuk tahu, oh dia ternyata lemahnya di sini, oh dia kurangnya di sini. Nanti next kalau kita udah jalan bareng, berarti aku harus begini, aku kudu begini, aku mesti begini. Jadi udah saling tahu. Jadi pada saat kita fix udah membangun hubungan, jadi hubungannya itu tuh nggak hambar gitu, harus cari tahu sana sini, harus
harus perkenalan lagi. Jadi kayak itu bukan sesuatu hal yang penting pada saat kita udah jalin hubungan. Jadi justru pada saat kita udah fix jalin hubungan, itu adalah benar-benar proses yang kita proses kita untuk belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik tentunya bersama pasangan kita nantinya, yang pasti ya bersama Tuhan gitu, sesuai keinginannya Tuhan, sesuai kehendaknya Tuhan, sesuai maunya Tuhan, bukan maunya kita ya. Kalau maunya kita tuh gampang banget habis, gampang banget ambiar. Kalau sesuai maunya Tuhan, mau waktunya Tuhan, mau kehendaknya Tuhan, udah pasti rules-nya bagus banget gitu. Gitu aja pasti. Mantap. Oke. Nah, tadi kita udah ngomong tentang pasangan nih. Sekarang kita ngomongin sama hubungan dengan orang tua yang Nel kita ya, Nel. Oke. Nah, jadi kadang ada berapa, nggak semua, tapi ada berapa orang tua yang ibaratnya benar-benar nge-keep anak, apalagi cewek, gitu ya, benar-benar ibaratnya ngekang banget kayak gitu. Mungkin anaknya nggak boleh pacaran dulu sampai umur berapa, atau mungkin punya aturan sendiri lah, mungkin anaknya nggak boleh keluar sampai jam berapa kayak gitu. Nah, mungkin kira-kira tanggapan Nela untuk orang tua yang seperti ini gimana? Atau mungkin sebenarnya kita kan bakal jadi orang tua, kita harus bersikap gimana nih? Kalau pandangan aku sebagai anak ke orang tuaku ya, orang tuaku di sini kan kakakku ya, aku tinggal sama kakak. Cuma peran orang tua tuh sebenarnya sangat mempengaruhi, sangat penting banget. Memang ada beberapa jenis orang tua yang nggak sesuai dengan kemauan anak. Cuma kan kita nggak bisa mempersalahkan kita lahir dari orang tua yang mana, kita hidup seperti orang tua yang apa, kita nggak bisa nyalahin itu. Yang perlu kita rubah adalah pemikiran kita supaya sejalan sama orang tua kita. Jadi itu ada pilihan, ada plus minusnya ya Kak. Kadang orang tua itu dia kan kadang masih memandang hal-hal yang mungkin masih ke belakang gitu, zaman-zaman orang tua dulu begini. Cuma kan kita juga sekarang udah di era zaman yang makin modern gitu tentunya. Nah, kadang-kadang aku pun sering beradu bacotan dan argumen gitu sama kakak dan papaku gitu. Karena kadang nggak sejalan gitu pemikiran aku sama pemikiran orang tua aku. Yang aku lakukan sebagai anak adalah kalau aku bisa ngalah, masih mending aku lebih ngalah daripada aku harus ngikutin kemauan aku sendiri. Karena yang aku pikir gini loh, yang duluan hidup tuh orang tua gue ketimbang gue gitu. Jadi sebenarnya yang paling tahu tuh mereka daripada kita gitu. Jadi sekalipun nanti ya amit-amit kalau kenapa-napa ya, pandangan kita terjadi sesuatu atau apa-apa, toh ujung-ujungnya kita bakalan balik ke keluarga, kita bakalan balik ke orang tua gitu. Jadi kita harus menekan gitu ego kita sebagai anak gitu. Kita harus taruh gitu di mindset kita, orang tua tetap orang tua, nggak ada mantan orang tua. Anak tetap anak, nggak ada mantan anak. Jadi mau gimana pun caranya itu udah sesuai porsinya masing-masing. Orang tua ya orang tua, anak ya anak. Kalaupun memang ada kesalahan-kesalahan atau pelajaran atau yang nggak sesuai sama anak sama orang tua, kita bisa diskusi kok. Orang tua kita kalau sama anak juga kan demokratis juga, enak diajak ngomong. Orang bokap gue, orang nyokap gue gitu, orang anak gue. Jadi selagi aku agak creepy ya kalau ngomong orang tua tuh kayak mau nangis gitu karena karena gini Kak, aku dari kecil itu kayak dituntut sama papaku untuk mandiri gitu. Dituntut maksudnya kamu harus gini. Nah, peran orang tua, sebagai orang tua juga nih, perannya tuh sangat penting, taruh kepercayaan sama anaknya. Itu peran orang tua. Karena kenapa kalau kita sebagai orang tua nggak seperti itu? Kalau kita nggak percaya sama anak kita, ya gimana kita bisa percaya diri kita ngurus anak kita? Gitulah.
kayak gitu. Anak kita aja nggak kita percaya, gimana kita maksudnya gimana kita percaya ke diri kita untuk ngurus anak kita gitu kan. Jadi kalau kita percaya ke diri kita, berarti kita juga menaruh kepercayaan penuh sama anak kita. Entah itu nantinya anak kita ngelakuin kesalahan atau kelakuan buruk atau apapun itu, kita tahu gitu ada sebab dan akibat. Itu bagian dari proses. Papaku selalu bilang kayak gini, nggak apa-apa kamu gagal, nggak dapat ranking, kamu nggak juara, kamu nggak apa, tapi yang penting kamu jangan pernah gagal di pengalaman hidup. Jadi lebih mending kamu tuh lebih banyak pengalaman hidup ketimbang kamu banyak pengalaman kamu nggak dapat ranking atau apa. Itu tuh bukan suatu pujian gitu bagi orang tua, karena yang dinilai hasil akhirnya adalah sikap kita, attitude kita. Dan itu tuh jadi nilai plus kebanggaan orang tua ke anak. Kita juga sebagai anak, kita juga bangga gitu. Karena maksudnya, orang tua kita tuh ngajarinnya ternyata begini, bukan begini-begini. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga. Itu sesuai porsi aja untuk memporsikan mana posisi orang tua, mana porsi anak gitu. Oke, sama banget. Intinya, inti obrolannya adalah berarti intinya kita tetap ibaratnya bisa memposisikan diri lah ya, kita tetap sebagai anak, dan orang tua kita juga ibaratnya kita nggak berharap sama orang tua kita, ibaratnya kita udah melakukan yang terbaik sebagai anak dan tetap menghormati orang tua sebagaimana tertulis dalam sebuah perintah Allah juga kan, hormatilah ayah dan ibumu. Yes, benar banget. Nah, itu oke. Nah, ini kan kelihatannya masalah sharing-sharing kita kan udah ini kan, pertanyaan-pertanyaannya udah lebih jawab nih. Kira-kira Nela ada sharing apa gitu mungkin yang mau dibagiin ke teman-teman tentang apapun itu, mungkin pengalaman. Ini harus diceritain banget ya, creepy ya. Dari pengalaman aku ya tentang perubahan hidup, tentang perubahan hidup kamu ini. Bahwa gimana cara Tuhan mengubah kamu dari yang Nela dulu jadi Nela yang sekarang kayak gitu. Atau mungkin sebelum kita mulai deh, aku pancing dengan satu pertanyaan, 3 kata buat Nela yang dulu. Nela dulu sama Nela sekarang. Nela dulu itu seorang Nela yang keras kepala, dan Nela yang sekarang mungkin lebih kalem. Nela yang dulu agak tomboy, bukan agak tomboy lagi, tomboy, dan sekarang lebih perempuan sedikit itu. Terus banyak sih sebenarnya, banyak sih Kak, beberapa tahun banyak hal yang aku rasa Tuhan tuh baik banget gitu, campur tangan ke hidup aku sampai benar-benar aku ada di titik ini gitu, sampai benar-benar kayak aku harus berbalik, Tuhan tuh baik banget ya di hidup aku gitu. Karena setiap perubahan kita kan, setiap perubahan tuh ada masanya menurut aku. Iya, karena kita nggak akan selamanya seperti itu. Kita perlu berubah loh. Kita perlu jadi pribadi. Kita udah tahu nih kita baik, tapi kita juga perlu paling terbaik dari diri kita. Jangan cuma baik-baik aja gitu. Karena kayak di firman Tuhan tuh aku ingat banget tuh di Efesus 4 ayat 17 sampai 32, manusia baru. Itu pokoknya gitulah ceritanya. Kita nggak perlu baca panjang lebar lah ya. Pokoknya kalian baca aja di Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Nanti catat Efesus 4 ayat 17 sampai 32, teman-teman baca sendiri. Aku juga sambil buka Alkitab lah ini. Iya. Aku takut aku kasih salah informasi. Jadi aku harus cek. Benar. Aku harus cek. Benar nggak? Bentar. Pokoknya pada saat aku dibaptis, aku udah tahu gitu. Aku udah nyerahin hidup aku sepenuhnya sama Tuhan.
Dan aku tahu sebenarnya pada saat aku dibaptis pun, selesai aku dibaptis pun, aku belum benar-benar sepenuhnya hidup aku sama Tuhan. Karena kenapa? Aku masih ada setengah hidup aku yang masih hidup di sikap aku yang lama, attitude aku yang lama, sikap aku yang lama. Kita untuk berubah itu kan perlu proses, nggak instan langsung, oh abis ini lo langsung begini, enggak. Jadi melalui proses dulu, dan setiap proses itu pasti ada sebab akibatnya, supaya orang ada di tahap itu. Nah, aku juga ngalamin itu, sampai benar-benar ada di titik terendah banget aku gitu. Dan aku rasa itu adalah titik paling paling nyakitin di hidup aku, di titik yang paling kayak aku tuh sampai merasa tuh aku nggak layak, sampai benar-benar yang creepy-nya itu aku hampir end gitu. Aku kayak, maksudnya aku kayak aduh Tuhan, kayaknya udah deh gitu, kayaknya aku nggak layak, aku banyak salahnya, aku udah pokoknya aku nggak kudus, aku pokoknya intimidasi itu muncul, dan itu disadari pada saat ada pokoknya ponakan aku, Kak Petrus pasti kenal keponakan aku, Bima. Itu tuh bikin berkat banget buat aku. 2 kali dia tuh jadi penolong aku, maksudnya dalam benar-benar yang aku rasa aku di titik banget gitu. Nah, aku ada satu kesalahan yang aku bikin itu fatal banget, sampai yang tahun lalu aku sempat benar-benar gone banget, hilang dari permukaan bumi mungkin. Aku sampai berhenti pelayanan, aku berhenti dari pekerjaanku, aku berhenti melakukan hal-hal yang menurut aku penting buat aku dan orang lain, tapi udah nggak aku lakukan. Dan bahkan itu lama banget untuk aku berdiri lagi, untuk aku ngeyakinin Nela bisa nih, harus bisa nih, itu sulit banget gitu. Bahkan aku berpikir gini, apa gue mati aja ya, jadi kan kelar tuh gitu kan. Cuma ternyata nggak seperti itu, karena namanya juga perubahan hidup kan, nggak instan gitu. Kalau instan ya kayak bikin mie instan dong lo, secara instan gitu, telapak tangan aja lu begini terus lu balik gitu kan ibaratnya. Lah ini hidup gitu coy, nggak bisa seenak kalau orang bilang sekarang seenak jidat langsung lu balikin gitu ya, nggak seenak jidat langsung lu balikin gitu. Terus yang pokoknya yang aku dapatin hal-hal yang bisa menguatkan aku, itu jadi pertimbangan aku, jadi plus minus ya. Ada hal-hal yang bisa, dan aku menyadari itu, ada hal-hal yang dirubah dan benar-benar nggak bisa dirubah dari hidup kita. Kayak contohnya yang nggak bisa dirubah adalah keadaan. Kita nggak bisa merubah keadaan, itu satu. Kita nggak bisa merubah keadaan. Dan itu tuh jelas gitu, Tuhan bilang di 1 Korintus, I know 1 Korintus berapa ya itu ya, nggak perlu buka, tunggu aku ingat. 1 Korintus 2 kalau nggak salah, 1 Korintus 2 ayat 9 gitu. Tuhan bilang, apa yang tidak dilihat mata, nggak didengar oleh telinga, nggak timbul di dalam hati, semua tuh disediakan sama kamu, karena Tuhan tuh mengasihi elo gitu. Jadi mau keadaan sesulit apa, mau jungkir balik seperti apa, lo nggak bisa nyalahin gitu, karena lo nggak bisa lihat pakai secara mata secara keseluruhan, lo nggak bisa dengernya pakai mata hati lo, terus lo nggak, hal-hal yang nggak bisa timbul di dalam hati lo, tapi maksudnya itu tuh udah perkenanan Tuhan gitu, dan itu tuh Tuhan udah sediain, bahkan itu jadi suatu janji gitu sama Tuhan ngomong ke kita gitu, karena Tuhan tuh mengasihi kita. Terus yang nggak bisa dirubah yang aku pelajarin adalah bukan cuma keadaan, tapi hati orang lain. Nah ini sulit nih, kita nggak bisa kan,
kita benar dong, kita nggak bisa rubah hati orang lain, Kak. Kita nggak tahu gitu orang lain berpikiran apa sama kita. Di mereka juga nggak bisa gitu baca pikiran kita. Oh, gue memikirkan ini sama dia, nggak bisa. Batin siapa yang mau lihat, hati orang siapa yang, karena apa ya, bahkan kadang-kadang orang-orang musuh kita ya, mungkin yang kita yang nggak suka sama sikap kita, atau yang nggak, pokoknya nggak senang lah sama hati kita juga nggak tahu orang-orang seperti itu ya. Mungkin di pribadi kita pun kita ada memikir hal yang sama, juga bilang kalau Tuhan berkenan gitu kepada jalan seseorang, maka didamaikan Tuhan gitu. Jadi just buka hati aja, untuk segala apapun disediakan Tuhan gitu. Kita cuma perlu buka hati, Tuhan berkenan atas kita, terus ya udah didamaikan Tuhan, sesimpel itu gitu. Karena yang paling tahu sedalam apa hati kita tuh siapa sih? Cuma kita sendiri sama Tuhan. Orang lain tuh nggak tahu sedalam pemikiran apa hati kita. Terus yang nggak bisa dirubah lagi tuh, poin penting banget nih yang aku itu kemarin, masa lalu tuh nggak bisa dirubah, karena itu bagian dari proses. Bahkan masa lalu adalah, orang-orang tuh selalu bilang masa lalu tuh adalah guru di kehidupan kita, jadi pelajaran. Iya kan? Karena emang itu benar apa adanya. Kita kalau nggak melewati masa lalu, kita kalau nggak melewati proses itu, kita nggak bisa ada sampai sekarang. Kita bahkan nggak tahu nih, hari ini aku ngelakuin apa, kemarin kita ngelakuin apa, kita nggak bakalan tahu. Ternyata itu bakalan berhubungan ke depan, dampaknya tuh ke depan kayak apa gitu. Jadi makanya aku suka bilang, masa lalu nggak bisa dirubah, sama halnya perkataan kita nggak bisa dirubah. Apa yang udah kita ucap, apa yang udah kita keluarkan dari mulut kita, itu nggak bisa kita tarik lagi. Karena pada dasarnya tuh mulut ini tuh racun banget. Mulut, lidah ini seracun-racunnya. Kenapa? Mengandung kuasa, beneran mengandung kuasa. Kita nggak akan tahu hari ini kita ngomong apa, terus itu bisa kejadian nanti. Karena yang masa lalu ini tuh benar-benar terang-terangan di kehidupan aku. Aku pernah ngomong sesuatu, aku kayak sebenarnya kayak nantang Tuhan sih sebenarnya dalam posisi itu ya. Kayak nantang Tuhan, aku merasa tinggi banget tuh waktu itu. Aku merasa tinggi banget, aku ngerasa kayak diberkati, aku ngerasa, cuma itulah sikap manusia, karena masih penuh dengan daging, kita lupa melihat ke bawah, kita lupa melihat altarnya Tuhan, kita lupa dari titik awal mana kita bisa ada di atas itu tuh kita suka lupa. Sampai aku bilang gini, aku sadar gitu kalau aku ada di posisi itu, dan aku tuh sempat bilang gini, Tuhan kalau boleh kasih aku di mana satu titik yang benar-benar aku jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi aku berbalik sama Tuhan, bikin aku berbalik yang benar-benar aku tuh kagum banget sama Tuhan. Karena di posisi ini Tuhan, aku tahu Tuhanku tuh berkuasa, Tuhan aku tuh besar, tapi aku belum mendapatkan sesuatu untuk melihat gitu kalau Tuhan aku tuh benar-benar ada, benar-benar ajaib untuk diri aku. Itu tuh keluar dari mulut aku kayak nantang gitu. Dan sampai di satu sisi yang tahun lalu itu aku ngalamin kegagalan, aku ngalamin kesakitan, aku ngalamin yang benar-benar yang buat aku down, sampai yang bikin aku hampir bunuh diri 2 kali. Itu parah banget. Sampai aku benar-benar menyadari perkataan aku sendiri. Aku bilang, oh ini Tuhan benar. Atas perkataan aku sendiri, dan itu atas perkenanan Tuhan buktikan. Bahkan pada saat itu aku cuma sadar, aku menyadari gini, di Roma berapa ya? Di Roma 12 kalau nggak salah bilang, hidup dan mati kamu adalah milik Tuhan, adalah kepunyaan Tuhan.
Jadi Nela, kamu mau lari kemana? Kamu mau lari kemana? Kamu mau sembunyi kemana? Mau sembunyi di mana? Hidup mati lo aja buat Tuhan. Jadi nggak usah aneh-aneh, nggak usah macem-macem. Udah tahu, udah down, udah tahu di bawah. Yang perlu lo lakuin adalah ya udah lo lari naik ke atas, berbalik sama Tuhan. Karena Tuhan tuh lagi narik lo lagi gitu. Jadi buat apa makin terpuruk ke bawah, makin Tuhan justru nggak seneng. Karena kamu tuh ciptaan Tuhan, kamu tuh kepunyaan Tuhan. Ingat-ingat aja deh, hidup kamu, mati kamu tuh kepunyaan Tuhan, mau ngapain gitu. Jadi karena aku menyadari itu, aku berbalik, dan puji Tuhannya adalah keluarga aku mensupport itu. Pada saat itu terjadi, yang mengintimidasi pikiran kita kan ada iblis. Iblis tuh yang berperan penting banget tuh intimidasi otak kita. Nah, kita selalu kalah sama ketakutan. Kita bakalan selalu kalah sama ketakutan. Nah, itu yang aku belajar sampai sekarang, untuk nggak kalah sama ketakutan aku, nggak kalah sama kayak bisikan iblis, kamu kalah, kamu nggak bisa, kamu gagal. Itu justru yang bikin diri kita tuh makin menjauh sebenarnya sama Tuhan. Nah, ada juga sikap-sikap atau perubahan yang tadi kan itu yang nggak bisa dirubah ya, nggak bisa dirubah. Tapi ada juga yang bisa dirubah dari kita. Yang bisa kita rubah adalah karena kita udah tahu prosesnya gimana, keadaan kita gimana, tentang hati orang lain gimana, masa lalu kita gimana. Jadi kita punya step-step untuk merubah itu. Nah, merubahnya mulai dari mana nih? Mulai dari perkataan yang salah. Perkataan yang salah tuh kayak gimana? Perkataan yang sia-sia, perkataan yang nggak membangun, perkataan yang menyudutkan, perkataan yang menghakimi. Karena ya kayak aku bilang tadi, perkataan tuh mengandung kuasa. Mulut kamu, lidah kamu tuh mengandung kuasa. Jadi mau berkat. Nah, selama ini yang kitab favorit aku tuh Amsal. Karena Amsal tuh banyak banget nasihat-nasihatnya yang bisa kita ambil dan perbaharui hati kita gitu. Nah, itu di Amsal tuh bilang, Amsal 18 ayat 21 tuh bilang, hidup dan mati kamu dikuasai lidah gitu. Kalau lidah kamu tuh kalau lidah kamu, mulut kamu nggak berperan penting atas diri kamu nggak ambil ahli, kamu nggak kontrol diri kamu bakalan dikontrol sama iblis. Gitu simpelnya gitu. Jadi kamu harus tahu gitu. Dan dibilang siapa suka menggemakan, ya itu dia akan memakan buahnya sendiri kan. Jadi ya harus menyadari itu gitu. Itu hal yang masih perlu kita rubah. Dan itu aku masih belajar. Itu sulit banget dengan maksudnya sikap aku, attitude aku yang dulu yang menurut aku kurang ajarnya kebangetan ya. Gitu maksudnya. Aduh, aku suka ngebully orang, itu aku menyadari banget gitu. Terus ada juga yang bisa kita rubah adalah kalau tadi kan perkataan ya, kalau sekarang sikap buruk tuh bisa kita rubah. Sikap tuh macam-macam, egois, iri hati, cemburu, dengki, apalagi mudah nyerah, macem-macem itu sikap. Nah dan itu aku tahu itu ada di dalam diri aku. Aku tahu aku punya sikap egois, kadang aku cemburu banget gitu, aku mudah nyerah, itu aku tahu gitu, itu ada di diri aku. Nah dan itu juga ada gitu ternyata di Amsal. Itu Amsal itu kayak jadi kekuatan banget buat aku. Kayak di Amsal 18 ayat 12. Itu yang tentang kayak sikap egois tuh bilang gini, tinggi hati mendahului kehancuran. Ya udah, lu tinggi aja hati lo bakalan terima kehancuran gitu. Dan itu yang aku alamin tahun lalu.
aku kayak sok-sokan, oh aku berkuasa, aku udah diberkati Tuhan, aku udah ada di posisi itu. Ya itu aku kemakan sama omongan aku sendiri gitu. Karena tinggi hati mendahului kehancuran, karena aku ekspektasi aku udah di atas dulu. Nah, kita sebagai manusia kadang-kadang kita kurang berpikir akan hal itu. Kita mikirnya bagus-bagusnya dulu, baru buruk-buruknya. Sebenarnya yang perlu kita pikirkan adalah hal terburuk dulu, baru kebaikannya. Jangan kebaikannya dulu, baru keburukannya. Kadang-kadang soalnya kita nggak bisa tahu nih ekspektasi kita seberapa. Kadang-kadang kita udah ekspektasinya udah segini, tiba-tiba jatuh begini. Jadi malah sakit hati. Kita malah jadi sakit hati, jadi kayak melukai diri kita sendiri gitu. Terus dibilang juga di Amsal 18, Amsal 18 sama Amsal 18 ayat 21 bilang, oh yang tadi aku bilang, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Gitu. Jadi maksudnya ya udah gitu, jaga perkataan, jaga lidah tuh, aduh gitu, bye-bye deh lu sama mulut lu sama lidah lu. Ini juga teguran buat teman-teman cewek juga yang mungkin juga suka gosip kali ya. Bukan cuma buat teman cewek, tapi buat semuanya, nggak cuma cewek, buat semuanya. Dan yang perlu kita rubah dari diri kita adalah cara kita berpikir. Cara kita berpikir juga harus dirubah. Cara kita berpikir yang salah. Kalau kita udah tanam di diri kita untuk cara berpikir kita yang salah, itu sama aja kita membelakangi Tuhan. Menurut aku ya, karena dengan sikap nggak dengan berpikir yang salah, otomatis kita tuh punya batas gitu sama Tuhan. Kita nggak mempercayai kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita gitu. Kita nggak percaya nih kalau sebenarnya ada janji-janji Tuhan yang sebenarnya bakalan kita terima, tapi kita cut dengan pemikiran-pemikiran kita yang salah gitu. Di Mazmur bilang, di Mazmur 119 ayat 11 nih, ayat hafalan banget nih kayaknya. Dalam hatiku menyimpan janjimu, Tuhan bilang, di dalam hatiku menyimpan janjimu. Tuhan di dalam hati Nela menyimpan janji Tuhan gitu. Tuhan tuh udah katakan itu, supaya aku, Nela, supaya kamu jangan berdosa. Tuhan tuh jelas banget ngomong gitu. Jadi kalau kita berpaling dari Tuhan, gimana kita bisa terima perkenanan Tuhan? Kalau kita berpaling berpaling sama mukanya Tuhan, gimana kita mau gapai mujizat yang Tuhan kasih? Sama yang aku pernah sharing juga ke Kak Petrus, mujizat itu sebenarnya udah ada, bukan baru ada atau mau ada. Enggak, mujizat itu udah ada, udah di atas kepala kita. Tuhan udah sediain semuanya. Yang perlu kita lakukan adalah gimana caranya kita mencari pengertian, kita mencari jalan untuk gapai itu udah ada, jadi nggak perlu diminta gitu. Kita punya kuasa atas itu. Jadi terus Tuhan bilang, kalau kita berpikir yang salah, berarti ada yang salah juga dari diri kita. Jadi harus koreksi nih diri kita. Jadi harus menyadari, karena apa tuh ayat tuh yang aku lupa lagi di kitab mana, soalnya yang bilangnya gini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, gitu kan, semua yang manis, semua yang sedap didengar gitu. Pikirkanlah semuanya. Kalau kita memikirkan itu di pikiran kita, itu amazing, power banget. Itu semua janji-janji Tuhan berkenan atas kita. Jadi jangan pernah berpikir dengan pikiran yang salah, tapi berpikir perkenanan Tuhan ya. Maksudnya, jadi jangan mendahului pemikiran-pemikiran kita sama pemikiran-pemikiran Tuhan. Waktu kita sama waktu Tuhan itu nggak bakalan sama. Proses kita sama proses Tuhan beda. Jadi jangan disamain. Ya, luar biasa banget Nela. Luar biasa banget. Oke, kelihatannya udah banyak banget nih malam ini udah kita bicarain, dan
aku bisa rekap nih, mungkin ada beberapa hal. Yang pertama dari masalah identitas pribadi kita, yaitu masalah kita nggak perlu untuk menjadi orang lain, ibarat misal apa ya, kita bisa diterima orang lain, tapi jadilah diri kita sendiri karena kita tuh unik, kita indah, kita berharga di mata Tuhan. Terus yang kedua, untuk masalah berhubungan dengan orang lain, kita nggak bisa mengekspektasikan sesuatu yang lebih ke orang lain, tapi bisa kita ubah dari diri kita sendiri, ya kan? Nah, dan hal-hal yang bisa kita ubah dari diri kita sendiri adalah diantara tadi perkataan, terus habis itu tadi cara bersikap, dan juga apa tadi? Yang perlu dirubah ya, yang perlu dari rubah kita adalah perkataan, sikap, sama cara berpikir. Oke, benar. Nah, jadi kayaknya udah banyak banget yang kita bicara malam ini, teman-teman. Nela, untuk pesan terakhir nih buat teman-teman Geologi Riset Community, ada pesan apa? Pesan-pesan buat teman-teman ya, pesan-pesan buat teman-teman. Kalian harus ingat, kalian juga harus menyadari porsi setiap manusia dan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita nggak perlu takut untuk melangkah, kita nggak perlu takut untuk terima perubahan di hidup kita nggak perlu takut untuk kita merasa kecil atau merasa kita nggak bisa. Jangan pernah takut. Perubahan sekecil apapun itu pasti ada hasilnya. Mau sekecil apapun itu selalu ada hasilnya, nggak pernah nggak ada hasilnya. Itu yang harus ditanam di dalam pikiran kita. Dan kita harus memposisikan diri kita gini, kamu layak gitu, kamu layak untuk terima itu. Jadi jangan pernah berpikiran kita nggak pernah layak. Yang pesan-pesan juga buat teman-teman adalah penguasaan diri terpenting. Kita perlu belajar untuk menguasai diri, mengendalikan diri. Kalau kita tanam itu dalam hidup kita percaya gitu, Tuhan tuh juga bakalan menjamin kehidupan kita apapun itu. Yang penting kita tahu batas-batas, kita tahu rules-nya mau seperti apa. Karena stop, aku selalu bilang gini, stop banget untuk menyamakan diri kita sama seperti orang lain. Aku berbeda sama kamu. Mungkin kita punya pemikiran yang sama, kita punya tujuan yang sama, kita punya visi misi yang sama, tapi berkat Tuhan atas kamu dan aku berbeda. Tuhan kasih berkat ke aku, Tuhan kasih berkat ke kamu, itu beda. Jadi jangan pernah iri, jangan pernah merasa itu kurang, jangan pernah, karena di balik kekurangan yang Tuhan kasih pun itu tuaiannya juga besar. Memang ada hasilnya. Jadi jangan pernah merasa takut untuk memulai perubahan. Oke, amin. Oke, luar biasa banget. Intinya adalah teman-teman kita semua itu unik, kita semua indah, kita semua berharga di mata Tuhan. Yes. Oke. Nah, kelihatannya ini udah apa ya? Udah lama banget nih ternyata. Dari ekspektasi waktu kita yang 30 menit, ternyata kita udah 50 menit ternyata. Jadi di sini makasih banyak buat sharingnya Nela dari Jakarta. Terima kasih buat apapun yang tadi udah diutarain, udah di-share kita Geologi Riset Community. Nah, buat teman-teman Geologi Riset Community ini, aku mau ngajak teman-teman lagi. Jadi setelah Nela ini masih ada satu lagi teman kita yang akan sharing, karena sekarang udah cewek, besok kita akan coba kita kuras yang cowok nih, karena biasanya cowok ini ya gitu lah, bandel, bengal gitu. Biasanya beda-beda pendapat tuh antara cewek sama cowok tuh beda. Jadi makanya aku bilang jangan menyamakan porsinya aku sama orang lain. Jadi jangan taruh itu. Karena setiap orang punya pandangan berbeda dan itu pilihan, right? Bener kan? Bener banget. Nah, oke. Jadi teman-teman, mungkin nanti kita akan bicara lagi yang banyak juga ya, sama seperti ini, sama kayak kita ngomongin malam ini sama Nela. Mungkin teman-teman bisa nunggu aja, karena kita udah punya satu cowok ini yang akan sharing juga sama kita, mungkin beberapa minggu lagi. Terima kasih sekali lagi Bang sama Nela udah nyempetin waktunya. Semoga Tuhan Yesus memberkati, dan teman-teman kita bisa jumpa lagi ke Metamorphose Talk yang kedua. Terima kasih buat sudah join. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.